Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati SPDI yang mengajar di Mas Babu Salam Kalukuan, guru akidah akhlak sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 2025 LPTK Winsi Samarinda. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada Madrasah Aliyah Babu Salam kelas 10 dengan materi menghindari akhlak tercela. Berikut videonya. Ya, Rizky, siapkan untuk kelasnya. Taib, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Yang memeriksa untuk memimpin doa. Baca doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi semua semangat ya. Semangat, Bu. Kalau begitu kita terus semangat ya. Terus semangat. 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 Ya, luar biasa ya semangatnya. Jadi selanjutnya kita literasi. Surat apa, Iksan? Surah Ar-Rahman, Bu, dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan, Wasyamsu wal qamaru bihusban, Sadaqallahul azim. Ya, itulah tadi literasi yang kita bacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 5. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari menghindari akhlak Tercela. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita ya untuk hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hukum dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Terus yang kedua, siswa dapat melafalkan dalil tentang sifat tercela yaitu hukum dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Terus yang ketiga, siswa dapat mengamalkan cara-cara menghindari sifat tercela yaitu hukum dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Terus yang terakhir, siswa dapat menghindari sifat-sifat tercela hukum dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo siapa? Saya, Bu, Ya, Iksan silakan. yaitu tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi, Islam wasatiyah itu adalah tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Ya, aplaus untuk Iksan.
Saya Bu. Ya, Reski, silakan. Yang pertama Ubudiyah, kedua Hasan, dan ketiga Uyub, dan terakhir Sombong dan Ria. Ya, kita kasih aplaus untuk Reski. Semangat ya, masih semangat. Semangat Bu. Alhamdulillah masih semangat. Oke, saya persilahkan Muhammad Ihsan ya untuk tes asesmen awal. Silakan Ihsan. Apakah pernah membaca buku terkait tentang akhir tercela? Apakah kalian ingin menguasai materi ini? Apa kalian sudah melaksanakan pembelajaran PDL? Artinya Silakan Ihsan. Silakan Ihsan. Kembali ke belakang ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajarannya ya, kita akan menonton video. Jadi kalian menyaksikan dan mengoreksi videonya, oke? Dan silakan. Daisy, si putri sombong. Daisy namanya. Ia adalah seorang putri cantik dari suatu kerajaan yang sangat dimanja oleh banyak orang. Setiap hari, ia selalu meminta dayang kesayangannya untuk merias dirinya secantik mungkin. Setelah selesai berdandan, Putri Daisy berdiri di depan cermin sambil mengagumi penampilannya sendiri. Seorang pelayan datang mengetuk pintu kamar Putri Daisy. Sarapan sudah siap. Tuan Putri bisa segera turun ke ruang makan. Raja, Ratu, dan Pangeran juga sudah menunggu. Namun, bukannya berterima kasih, Putri Daisy justru marah pada pelayan itu. Siapa kamu? Berani memerintahku? Putri Daisy pun keluar dari kamar sambil mengibaskan rambutnya. Semua orang di istana ini harusnya menungguku. Karena aku adalah satu-satunya Tuan Putri di sini. Tentu saja, Tuan Putri. Seharusnya tidak boleh ada yang makan lebih dulu. Sesampainya di meja makan, ternyata Raja, Ratu, dan adik laki-laki Putri Daisy sudah makan terlebih dulu. Hal itu tentu membuat Tuan Putri marah. Mengapa kalian makan tanpa menungguku lebih dulu? Putri Daisy terlanjur kesal. Ia pun merajuk dan tidak mau makan bersama keluarganya. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa para gadis muda seusia Putri Daisy dari seberang danau. Mereka terlihat sedang bersenang-senang. Dan hal itu membuat Putri Daisy terganggu. Ia tidak suka mendengar keramaian itu. Ah, mereka sungguh berisik. Putri Daisy lantas meminta dayangnya untuk memanggil semua gadis muda itu. Dengan gayanya yang angkuh, Tuan Putri pun marah-marah kepada mereka. Hari berikutnya, Putri Daisy pergi berbelanja karena ia merasa jenuh di istana. Tak lama setelah itu, keceriaan di wajah Putri Daisy hilang ketika ia melihat sekelompok anak kecil sedang berlarian dan menyentuh kereta kudanya. Putri Daisy langsung keluar dari toko. Kalian ini anak-anak nakal. Berani sekali menyentuh kereta kudaku. Lihat saja, aku akan memberi kalian hukuman. Oke ya. Jadi, kalian sudah melihat video di atas. Apa yang kalian lihat pada gambar video ini? Seorang putri yang mendesak pelayan. Jadi video ini menggambarkan tentang seorang yang sombong. Jadi dia merasa karena dia adalah seorang putri, dia sombong. Ya? Terus apa yang kalian ketahui tentang sifat sombong? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, Ihsan silakan. membanggakan diri. Ya, membanggakan diri. Apa lagi? Membanggakan diri. Orang yang sombong selalu
membanggakan diri sehingga lupa semua yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sombong itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Sesuatu yang tidak baik. Oke, beri aplaus untuk Iksan. Terakhir, bagaimana pandangan Islam terhadap sifat tercela itu? Siapa yang tahu? Saya mau. Ya, Iman. Akan membuat Allah murka dan menyebabkan pelakunya dijauhkan dari surga. Ya, aplaus untuk Iman. Oke. Jadi semua tahu tentang apa yang ada di video itu ya. Jadi kita tidak boleh sombong walaupun kita adalah seorang putri. Oke. Jadi sekarang saya akan membagi kelompok ya. Saya akan membagi kelompok. Jadi kalian harus mencari teman-teman kalian yang saya sudah bagi ya. Ya, silakan. Silakan untuk bertukar tempat. Silakan bertukar tempat ya. Oke. Oke ya. Jadi permasalahan yang akan kita bicarakan adalah bagaimana cara menghindari akhlak tercela tersebut. Jadi di situ sudah Ibu bagikan LKPD ya beserta materinya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman ya. Jadi aturan diskusi kita adalah tanggung jawab terus tepat waktu ya. Oke. Oke ya. Silakan Iksan. Oh ya, 2 orang bisa menulis ya, 2 orang bisa menulis. 2 orang bisa menulis. Jadi ini apa yang ada di sini tolong gambarkan, terus kalian tulis. Terus ada di sini juga pertanyaan. Jadi pertanyaan kalian tulis jawabannya ini. Itu juga menulis. Nah, jadi ini ya. Jadi ini kalian tulis apa yang tergambar dalam foto ini. Jadi kalian tulis di sini. Tulis juga. Ya. Aldi, ini juga Aldi. Ada pertanyaan di sini. Tulis. Ini juga. Semua jawabannya sudah di sini, ya. Oke? Ya. Dan di sini kalian itu apa gambaran di sini? Cek. Bagaimana kalau kedua? Bisa? Rizky, gimana? Iya. Terus ada juga pertanyaan di sini. Jadi sebelum saya si amat atau staf. Ya? Ya. Ya, oke. Maaf Bu, saya Ya, kenapa? ini belum tulis. Jadi di sini setelah Anda mengamati gambar di samping, tuliskan daftar komentar atau pertanyaan. Bisa komentar atau pertanyaan itu di bagian gambar ya. Ini di bagian gambar itu bisa komentar atau pertanyaan yang kalian tulis. Oke? Jadi diskusikan apa-apa yang sudah saya bagikan. Itu yang kedua. Oke, oke. Oke, bagaimana?
di bagian itu, bagian gambar pikiran sendiri ya, pikiran sendiri ya. Kalau bagian gambar. Oke, ada yang masalah? Bagaimana? Bagaimana di sini? Aman? Aman. Oke. Ya, suci. Kenapa? Kenapa? Ini kalau untuk bagian gambar itu bisa pertanyaan. Misalkan ini tentang orang yang terlalu cinta dunia karena kenapa semua harta ada di tangannya. Oke? Ya, silakan. Bagaimana Satriani? Bagaimana Satriani? Jadi semua jawaban atau ada di semua di LKPD-nya ya. Ada semua di LKPD-nya. Kalian diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Ya. Ya, satu orang harus oke? Ya, besok. Ya, oke. Ya. Ya, bisa. Ya. Oke. Bagaimana yang lain? Kenapa? Ya, oke. Ya. Bagaimana yang lain? Ya. Iya. Sama terus bisa ini ya. Jadi ada di LKPD-nya ya, ada di LKPD-nya. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Ya, ya oke, bagus ya, ya oke, ya, pintar sekali ini Gilang. Lanjut pada diskusikan ini ya. Iya. Ini bagian terakhir. Oke, ini ya. Ya, Ali. Oke. Kemudian Suci. Iya. Iya. Nisa. Oke ya, sudah semua ya? Sudah ya? Oke? Sudah ya? Ya, jadi sekarang kelompok 1 akan mendiskusikan materi tentang hukum dunia atau cinta kepada dunia. Oke? Untuk kelompok 1 kita persilakan naik ya. Silakan kelompok 1 naik. Ya, silakan kelompok 1. Ya, perhatikan ya temannya untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami sebagai kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami.
yaitu hubud dunia atau cinta dunia adalah kecenderungan hati yang berlebihan terhadap kesenangan duniawi seperti harta, jabatan, popularitas, dan kenikmatan fisik. Dalam ajaran Islam, cinta dunia secara berlebih dianggap sebagai sumber dari berbagai penyakit hati dan penyebab utama manusia lalai dari tujuan akhir. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hubud dunia, yaitu al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, yaitu Quran surah Al-Takatsur surat ke-102 ayat 12. Adapun cara menghindari sifat hubud dunia, ada 3 cara, yaitu mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi memerintahkan untuk melakukan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, yang terakhir, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Hanya itu saja. Terima kasih dari kami kelompok 1. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada yang bertanya? Jadi bagaimana kesimpulannya? Sebenarnya maaf, coba diulang pertanyaannya. Jadi bagaimana kesimpulannya secara singkat? Jadi pertanyaannya temannya adalah membacakan kesimpulan dari materi yang Anda bawakan, ya? Ya. Itu Silakan. hubud dunia atau cinta dunia adalah kecenderungan hati yang berlebihan terhadap kesenangan dunia. Ya. Bagaimana? Sudah pas. Ya, oke, kita kasih aplaus lagi ya untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya ya kelompok 2. Silakan. Dari hasil diskusi kami tentang hasad, dari pengertian kami lihat hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa menurut istilah hasad adalah memiliki nikmat Allah dan yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana kita menghindari agar tidak melakukan akhlak tercela? Ayo, bagaimana? Salah satunya, ya. Memperbanyak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, Ya. dengan kesadaran bahwa sifat budaya dan hasad akan membawa seseorang menjadi tabatin berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa. Ya, aplaus untuk Reski. Jadi sikap tercela itu kita harus hindari karena sangat tidak baik untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Ya, bagus sekali ya. Sudah bagus semua, materinya sudah dibagikan dan sudah didiskusikan. Jadi untuk selanjutnya ya,
tentang kalian jadi perorangan. Ya. Aldi silakan menulis apa hal baru. Ya.